Mari bergerak bersama Guru penggerak menebar manfaat pendidikan merdeka. Lekas. Assalamualaikum Bro. Selamat siang ya Bu. Selamat siang. Ini mohon maaf, apakah Ibu ada waktu sebentar untuk hari ini ya Bu ya? Ya udah, silakan. Terima kasih Bu ya. Ya. Ini berhubung untuk tugas guru penggerak modul 3.1 terkait adanya wawancara dengan kepala sekolah, maka saya mengajukan untuk beberapa pertanyaan kepada Burong terkait pelaksanaan manajerial yang ada di sekolah Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik. Melihat kasus tersebut, apakah memang sebuah kesalahan itu yang melanggar hukum, ataukah sebuah kasus yang membuat bimbang kebenarannya karena adanya nilai kebajikan yang sama benar. Untuk nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini pengambilan keputusan tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Iya. Seperti itu. Tapi sama-sama kita mencari sesuatu keputusan yang terbaik ya Bu. Iya, betul. Terus untuk nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah yang pertama, menemukan penyebab permasalahan yang dihadapi. Kedua, siapa saja yang terlihat atau terlibat. Musyawarah dengan semua pihak adalah sekolah untuk mencari solusi. Dan yang keempat, merefleksikan apakah keputusan yang diambil sudah tepat. Itu ada 4 langkah. Ya, 4 langkah. Untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Untuk melakukan analisis kasus sehingga dapat dengan mudah mencari solusi keputusan yang telah diambil. Itu melakukan analisa kasus ya, dulu, kasus dulu baru mengambil keputusan yang telah diambil. Terus itu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan kasus-kasus untuk dilema etika itu sendiri? Tantangannya adalah ketika dihadapkan sebuah kasus yang sama-sama memiliki kebenaran akan nilai-nilai kebajikan. Keputusan mana yang harus diutamakan gitu. Jadi yang keputusan yang paling baik itu yang diutamakan. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di satu tempat, atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Apabila iya, bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan?
dengan melihat kasusnya terlebih dahulu. Ya, kita lihat kasusnya lebih dahulu. Untuk kasus yang sifatnya ringan, maka langsung diselesaikan pada saat itu juga. Nah, tetapi juga harus melihat akar permasalahannya dulu. Jadi melihat akar permasalahannya dan mempelajari terlebih dahulu. Namun kasus yang sifatnya berat, maka saya akan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang telah diungkapkan. Jadi kita mengambil sebuah keputusan yang pasti dari sebuah akar masalah itu dahulu ya, Bu. Ya, terlebih dahulu. Maka kita bisa menyelesaikan solusinya. Ya, Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? ada, yaitu semua pihak sekolah, sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan. Betul. Jadi semua baik itu guru, Ya, kepala sekolah dan semua tim. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah harus lebih cermat, ya, dalam menganalisis sebuah permasalahan. Jadi harus lebih cermat dalam menganalisis sebuah permasalahan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan, mengambil suatu keputusan. Harus lebih teliti lagi Ya. dalam menganalisa ya Bu ya. Ya, ya. Untuk itu sekian Bu, sangat menambah wawasan bagi saya. Terima kasih banyak Bu atas jawaban yang diberikan. Semoga nantinya saya bisa menjalankan wawasan-wawasan baru yang berbudaya positif gitu. Ya, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Dan selalu bergerak. Assalamualaikum Bapak Andri. Ya, waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Bagaimana juga dengan Pak Iwan untuk progres guru penggeraknya sudah sampai di modul berapa? Modul 3.1. 3.1. Ini berhubungan dengan tugas yang akan dilaksanakan, maka untuk CGP angkatan 10 salah satunya saya untuk melaksanakan sesi wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah dari SD Negeri Muara II. Iya. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, insya Allah akan saya bantu sebisa saya Pak Iwan. Untuk yang pertama ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Selama ini ketika saya menemukan permasalahan dalam menentukan itu masalah dilema etika atau moral itu dari permasalahannya Pak. Jadi kalau dilema etika ini kan kita istilahnya dihadapkan dengan dua permasalahan yang sama-sama benar, sehingga kita bingung ambil keputusan, harus ambil keputusan yang mana, kan sama-sama benar juga, tapi di sisi lain itu benar dan benar ini bertentangan. Nah, itu dilema etika. Kalau permasalahan itu kita sebut sebagai dilema yang berdasarkan moral tadi, itu adalah benar, salah satunya itu benar dan salah satunya adalah salah yang bertentangan. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya dalam mengambil keputusan yang saya terapkan di lembaga ini ya
berkolaborasi dengan sesama rekan guru, berkomunikasi, intinya berkomunikasi, berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi intinya ada kolaborasi Dan antara komunikasi. Bapak dengan guru-guru yang lain. Iya betul, dengan guru-guru. Dan jangan sampai keputusan kita ambil nanti ini bisa merugikan teman yang lain. Jadi kita harapkan bahwa keputusan yang kita buat memang hasil kesepakatan bersama. Untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dengan teman-teman? Yang pertama yang saya lakukan ya mencari dulu inti permasalahan. Yang kedua, saya cari siapa nanti yang menjadi korban atau siapa nanti menjadi pelaku. Kemudian setelah itu rekan-rekan saya ajak untuk bermusyawarah, baru kita ambil langkah gitu. Kita ambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam forum rapat. Sehingga nanti akan dihasilkan suatu hasil musyawarah yang mufakat itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif selama ini ya kita mengumpulkan ini, bermusyawarah ini. Jadi contoh hal kecil ini Pak Iwan. Di sekolah saya ini ada penjual yang berjualan di pinggir sekolah atau di depan sekolah. Ini kan menjadi permasalahan tersendiri. Tapi di sisi lain ya kita melihat mereka juga benar karena mereka melakukan pekerjaan. Nah, intinya sekolah kan tidak mau kalau muridnya keluar dari halaman sekolah, sedangkan penjual sendiri juga bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya. Jadi yang pertama ini saya ajak teman-teman guru untuk bermusyawarah, menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Kemudian langkah yang kedua, ini saya ajak komunikasi penjualnya juga, sehingga penjual nanti juga bisa berpendapat. Intinya nanti bahwa hasil yang kita dapatkan ini penjual juga ikut merasa memiliki hasil musyawarah dan kesepakatan tadi, sehingga penjual tidak tersinggung, sedangkan Bapak Ibu guru juga merasa nyaman karena anaknya atau muridnya sudah tidak lagi lalu lalang di pinggir jalan. Jadi yang saya kira efektif ya bagaimana kita membuat keputusan tanpa harus membuat salah satu pihak nanti merasa dirugikan atau merasa tersinggung. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang menurut Bapak selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini yang pasti itu terkadang untuk menjadi titik ideal tidak ada yang tersinggung itu tidak mungkin juga Pak. Jadi tantangannya kita nilai lebih banyak mana yang sisi positif itu. Ketika memang sisi positifnya yang lebih banyak dan ternyata mungkin ada beberapa pihak yang sedikit merasa dirugikan ya tidak apa-apa, itu PR kita atau tantangan kita untuk menyadarkan beliaunya. Jadi intinya tantangan kami ini adalah bagaimana sesuatu yang tadinya bisa menyakiti orang lain atau keputusan yang bisa menyakiti orang lain bisa tersampaikan dengan baik sehingga mereka tidak merasa keputusan itu merugikan mereka. PR-nya itu Sebisa mungkin tidak sampai merugikan ya Pak? Iya, sebisa mungkin tidak sampai merugikan. Walaupun saya yakin namanya keputusan pasti bisa merugikan mereka, tapi dengan komunikasi yang baik ya kita berupaya supaya mereka juga bisa menerima. Jadi tantangannya adalah bagaimana membuat para pelaku itu bisa menerima masukan atau saran dari kita dengan baik itu. Siap. Terus selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
Terus untuk bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, terima kasih. Kalau schedule secara tertulis ini ya ada, kalau mungkin masalah ini adalah berkaitan dengan pembelajaran. Jadi ketika masalah ini berkaitan dengan pembelajaran ya kita jadwalkan sesuai dengan kegiatan supervisi atau pengawasan kepala sekolah. Kalau untuk masalah yang lain, ini sebelum saya kumpulkan saya identifikasi dulu. Jadi saya tarik akar permasalahan menurut versi saya. Menurut versi saya itu saya amati dulu penyebabnya apa, istilahnya indikator-indikator sampai terjadi hal itu apa sih yang membuatnya, itu kita share dulu. Baru nanti kita atur jadwal, kita cari misalnya kalau ada masalah dengan dewan guru ya kita cari kapan guru itu longgar. Dan kita tempatkan suasana, kita cari suasana yang kira-kira kondusif. Sehingga nanti terjadilah suatu keputusan atau hasil yang maksimal. Contoh, katakan ya, misalnya pagi ketika dia longgar atau Bapak Ibu guru longgar, mungkin pas pelajaran agama atau PJK kan longgar berkelas, bisa kita ajak komunikasi terkait permasalahan tersebut. Nah, kalau kita komunikasinya siang jam 12, waktunya istirahat, kita ajak komunikasi, malah tidak menyelesaikan masalah itu, malah membuat masalah semakin rumit. Jadi intinya ya tetap kita prosedur atur jadwal tetap ada. Terus untuk ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Oh iya ada, yaitu dukungan dari Bapak Ibu guru. Alhamdulillah di SD Ngoro 2 ini kesadaran Bapak Ibu guru ini sangat baik. Sehingga ketika ada permasalahan atau sebuah program, ini ketika beliau ini kita ajak komunikasi, ini muncul beberapa ide yang menurut saya juga bisa digunakan. Terus selain itu di sini juga istilahnya ini tidak ada sekat antara Bapak Ibu guru yang satu dengan yang lain, Bapak Ibu guru yang GTT ataupun yang sudah PNS, semuanya di sini sama, bebas berpendapat dan saling menghormati serta saling mendukung. Alhamdulillah di sini semacam itu. Jadi sama-sama saling menjunjung tinggi, Pak. Iya, saling menjunjung tinggi kehormatan satu sama lain. Terus dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Oh iya, jadi intinya gini, simpel saja. Yang pertama bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita disakiti atau kita mungkin menyakiti orang lain itu hubungannya dengan banyak manusia. Sehingga ketika kita menyelesaikan masalah yang bersama, ya lebih baik kita selesaikan dengan bersama juga. Jadi tidak bisa kita berpikir dengan harus seperti ini, tidak bisa, karena kita sekali lagi masalah ini adalah masalah bersama, sehingga banyak pihak yang harus kita ajak untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk diskusi atau sharing kali ini seputar pengalaman dari apa yang sudah Bapak lakukan, saya sangat terima kasih sekali, Pak ya. Iya. Ini sebuah wawasan baru yang nantinya bisa saya lakukan di kemudian hari. Baik. Sekian Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bisa, kita pasti bisa. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Deni. Bagaimana kabarnya Bu untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini walaupun banyak kegiatan kita masih dalam keadaan sehat, walaupun di Agustus ini kesibukannya meningkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengingat untuk kegiatan juga sangat full. Full padat sekali jadwalnya. Iya. Mohon izin Bu, ini saya dari CGP Angkatan 10. Ya. Ini ada praktek terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Dan Bu Deni saya pilih terkait Bu Deni juga selaku kepala sekolah penggerak di SDN Japanan 1. Untuk Ibu apakah bersedia saya wawancara Bu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Ewan sudah memberi kepercayaan untuk menggali informasi berkaitan dengan
keadaan sekolah kami mungkin atau hal-hal tentang kebijakan saya sebagai kepala sekolah, nanti sekiranya ada yang hal-hal yang kurang tepat mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih Bu. Untuk saya langsung saja Bu ya. Oh ini. Untuk nomor 1, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari dua istilah tersebut, dua-duanya sama-sama sebuah permasalahan yang perlu mengambil keputusan. Betul. Tapi di sini untuk bujukan moral itu saya kira sudah jelas, mungkin lebih mudah karena ada satu yang benar, satu yang salah secara hukum, atau sedangkan untuk yang agak rumit itu yang mungkin dilema etika karena sama-sama mengandung sebuah kebenaran. Untuk selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil sebuah keputusan dari sebuah permasalahan itu, langkah yang pertama saya sebagai kepala sekolah menganalisis dulu tentang akar penyebab permasalahan tersebut muncul sehingga diperlukan adanya sebuah kebijakan atau keputusan dari sekolah. Dan dalam melakukan rangkaian tersebut, saya sebagai kepala sekolah tentu saja melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, termasuk Bapak Ibu guru. Jadi semua Bapak Ibu guru ikut terlibat semua Bu ya. Istilahnya kita biasakan memang seperti itu melalui proses musyawarah atau melalui proses rapat seperti itu. Oke. Terus untuk nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Ya. terkait pengambilan keputusan tersebut? Karena keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan itu pasti berdampak Pak Iwan. Jadi saya sangat hati-hati sekali, terutama langkah awal yang saya lakukan tentu saja menganalisis masalah. Kemudian yang kedua, kita mempertimbangkan dampak besar kecilnya dari sebuah keputusan yang kita ambil agar tidak sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi sama-sama istilahnya membawa kebaikan. Misalnya ada contoh kasus konflik ya antara orang tua dengan guru ataupun dengan orang tua dan sama orang tua, itu kalau bisa dampaknya tidak membawa dampak negatif untuk keduanya. Itu pertimbangan utama. Pertimbangan Bu ya. Iya. Sebisa mungkin kita mengambil sebuah keputusan yang bijak ya Bu. Iya. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika ini? Kasus dilema etika itu adalah kasus yang sama-sama di dalamnya ada sebuah nilai kebenaran. Dalam menghadapi kasus seperti itu, hal yang pertama saya pertimbangkan adalah kebenaran itu, yang namanya benar pasti ada kebenaran yang manfaatnya kecil, ada kebenaran tapi manfaatnya besar. Jadi nilai kemanfaatan atau dampak manfaat yang dirasakan dalam sebuah masalah itu yang saya pertimbangkan utama untuk pengambilan keputusan. Jadi dari sudut pandang mana yang manfaatnya lebih besar gitu ya? Iya. Karena kalau dua-duanya sama-sama ada kebenaran. Iya. Terus selanjutnya ya Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Mungkin bisa ada contohnya mungkin Bu. Ya. Contohnya yang sering kali muncul itu adalah dalam hal pengambilan keputusan untuk merencanakan sebuah kegiatan. Oh gitu. Ya, misalnya kalau dalam kegiatan Agustus seperti ini Pak Iwan ya, kan banyak sekali
kegiatan yang membutuhkan istilahnya biaya. Oh iya, betul. Dari sisi pengefektifan itu, kita ketika ada kegiatan yang sama yang harus dilakukan, yang sama-sama bermanfaat untuk sekolah, gitu ya, misalnya peningkatan prestasi dan lain-lain, yang pertama kali saya pertimbangkan adalah sama seperti di awal tadi, yaitu kegiatan yang membawa yang benar, maksudnya bermanfaat, tapi yang berdampak besar untuk anak-anak, ya, untuk lembaga khususnya untuk anak-anak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin Ibu menyelesaikan langsung di tempat atau Ibu sendiri mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Apabila ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Untuk jadwal bertemu atau berdialog dengan Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik itu di kelas maupun permasalahan non pembelajaran, gitu, konflik-konflik. Kalau itu sekiranya kecil, konfliknya kecil ya, misalnya antara anak dengan guru, kita langsung menyelesaikan dengan guru yang bersangkutan. Jadi tidak perlu semuanya dilibatkan. Tetapi kami ada jadwal khusus memang untuk menyelesaikan tidak hanya masalah saja, tapi kita melakukan refleksi rutin itu 1 minggu sekali. Jadi setiap 1 minggu sekali ada refleksi. Ya. Jadi permasalahan apa yang dialami oleh Bapak Ibu guru atau oleh anak-anak kita angkat, kemudian kalau itu besar ya kita cari solusinya secara bersama-sama. Jadi memang ada kegiatan rutin Ya Bu. Terus selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Di sini faktornya adalah semua Bapak Ibu guru itu terbiasa untuk berpikir terbuka dan saling merefleksi. Jadi faktornya dari Bapak Ibu guru, faktornya dari Bapak Ibu guru yang hampir semuanya memberikan dukungan. Jadi pada kegiatan sekolah, iya, pada sekolah, pada semuanya. Misalnya ada satu guru yang mengalami masalah, kita tidak hanya kalau guru tersebut tidak bisa menyelesaikan, maka Bapak Ibu guru yang lain memberikan saran. Ya, saran, pertimbangan. Jadi sharing nanti ada beberapa guru yang ngasih masukan gitu Bu ya. Seperti itu. Terus dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika itu sendiri? Dilema etika itu memang lebih sulit daripada yang kasus yang kelihatan benar salahnya Pak Iwan ya. Tujukan moral. Ya, tujukan moral. Pengalaman saya adalah dengan melakukan meminta saran atau pendapat atau bermusyawarah itu ternyata kita lebih mudah untuk mengambil keputusan yang memang memberikan mengandung nilai kebenaran yang lebih tinggi dan memberikan manfaat yang lebih baik untuk diterapkan. Jadi musyawarah itu satu-satunya, kalau menurut saya satu-satunya hal terbaik untuk mencari pemecahan dalam sebuah masalah. Ilmu yang sangat manfaat sekali Bu dari Bu Dani. Sama-sama. Tapi mungkin ada kalau nanti Pak Iwan kan sebagai GP ya, mungkin nanti masukan dari berbagai pihak itu alangkah baiknya kita tampung semua. Ya, siap Bu. Alhamdulillah ini selain Bu Deni juga ada beberapa dari kepala sekolah yang lain terkait wawasan dari sekolah yang dibinanya, masukan insya Allah nantinya bisa kita manfaatkan. Terima kasih Bu Deni. Mari bergerak, lekas bergerak. Demikian sesi wawancara yang telah saya laksanakan. Saya Iwan Susanto dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang akan memberikan beberapa analisis dan refleksi terkait hasil wawancara tersebut. Yang pertama, hal-hal menarik dan pertanyaan yang mengganjal.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua kepala sekolah itu memandang pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika ini dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal menariknya yaitu fokus pada keterlibatan semua tim dan komunikasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Namun ada pertanyaan yang mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian yang mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, belum maksimal pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam penggunaan kerangka teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Yang kedua, terkait persamaan dan perbedaan. Analisis dan refleksinya dari hasil wawancara tersebut. Beberapa persamaan tersebut yaitu melibatkan stakeholder semua, melibatkan tim dan pastinya komunikasi secara terbuka. Namun perbedaan dalam cara mereka menangani tantangan dan penggunaan prosedur, misalnya satu pimpinan mungkin lebih menekankan pada mediasi dan dukungan eksternal, sementara yang lain fokus pada prosedur internal dan penyelesaian cepat. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harusnya meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Selain itu juga melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan membuat sistem yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan umpan balik dari tim, evaluasi hasil keputusan dan keberhasilan implementasi sosial atau secara solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Penerapan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan mulai dengan melibatkan murid dan beberapa stakeholder semua dalam diskusi keputusan yang berdampak pada mereka dan pastinya tidak merugikan satu sama lain. Memastikan semua suara itu bisa didengar dan menggunakan prosedur yang sistematis. Penerapan ini tentu saja akan dimulai dengan segera dan akan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus-kasus dilema etika yang berada khususnya di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat baru untuk masa depan cerah. Jangan ragu, jangan bimbang,